المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Bapak Ketua RT kita, Bapak Dede. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, diberikan kekuatan, keikhlasan, istiqomah di dalam mengemban amanat-amanat kita semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, karena dengan sebab perantara beliau malam hari ini kita berada di majlis yang mulia, majlis yang bisa mengampunkan semua dosa, majlis yang bisa mengabulkan semua hajat, yaitu majlis ilmu, terlebih dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Bani Israel, ada seorang ulama yang kesibukannya hanya mengarang kitab. Dia sibuk mengisi hari-harinya dengan menulis, sehingga suatu hari Allah menyampaikan kepada Nabi di zaman Bani Israel tersebut untuk menegur ini orang soleh tadi, ulama tadi. Kata Allah, katakan kepada hambamu ini, umatmu ini, bahwa amal yang engkau lakukan tidak bisa menjamin engkau mendapatkan cintanya Allah. Jelas tidak? Jelas, Bu? Lalu disampaikan, terkejut mendengar firman Allah melalui Nabi ini. Lalu dia berpikir, kalau begitu saya akan tinggalkan mengarang, saya akan pergi ke hutan dan saya akan beribadah kepada Allah, saya tidak akan bermaksiat. Lalu dia tinggalkan itu, dia pergi, dia beribadah. Selang beberapa hari, beberapa bulan, Allah sampaikan lagi kepada Nabi di zaman Bani Israel itu, katakan kepada orang itu bahwa ibadah yang ia lakukan itu tidak menjamin mendapatkan ridho cintanya Allah. Bingung ya, kaget ya. Kemudian dia pergi, tinggalkan mengarang, tinggalkan ibadah. Dia turun dari hutan, dia berusaha selama sehari-harinya itu dia berusaha untuk selalu menggembirakan orang, membantu orang. Dia rubah semuanya gaya hidupnya. Dia tinggalkan mengarang, dia tinggalkan istiqomah, dia berubah. Sehari-hari kerjanya membahagiakan orang, kerjanya nolong orang. Ada orang bawa barang berat, dibantu. Ada orang lagi susah, dibantu. Ada orang lagi hajatan, dibantu. Ada orang lagi sakit, ditengok. Dan begitu seterusnya. Akhirnya Allah sampaikan kepada Nabi di zaman tersebut, bilang, sampaikan kepada umatmu bahwa aku saat ini ridho cinta kepada hambamu itu. Jelas, Pak?
Jelas tidak? Halo? Jelas tidak? Artinya, jika kita ingin mendapatkan ridho Allah dengan mudah, jadilah orang yang selalu menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Simple hidup kita. Bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain, itu yang akan menjamin cepat mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan amal-amal yang lain, sholat kita, puasa kita, Quran kita, zakat kita, tidak menjamin seseorang itu mendapatkan cintanya Allah. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yudkhilakumul jannata a'malukum." Kata Rasulullah, amal-amal yang kamu lakukan saat ini tidak bisa menjamin kamu masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Wala ana, begitupun aku masuk surga bukan karena amal-amalku, illa annani yataghamadani Allah birahmati. Hanya saja kalau Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga karena mendapatkan rahmat Allah terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, yang menjadikan kita ini ahli surga adalah rahmatnya Allah. Amalnya bagaimana? Amalnya ini perantara kita mendapatkan rahmat. Jadi jangan pernah kita bersender untuk masuk ke dalam surga dengan amal-amal kita. Tenang aja, insya Allah saya masuk surga. Kenapa? Saya sudah haji, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah baca Quran, hafal Quran. Belum. Jangan pernah bersender untuk mendapatkan surganya Allah dengan amal-amal kita, tapi bersenderlah dengan rahmatnya Allah. Jelas tidak, Pak? Oh, kalau begitu kita nggak usah beramal dong, ngantuk ngajinya. Ngantuk. Beramal itu wajib untuk sarana mendapatkan rahmat. Yang masukin surga rahmatnya. Faham tidak? Nggak faham nggak apa-apa. Jelas tidak? Benar jelas. Jadi sekali lagi, yang menghantarkan kita kelak masuk surga, amal kita atau rahmatnya Allah? Amal kita atau rahmatnya Allah? Jadi jangan bersender, jangan pernah merasa aman bahwa kita sudah sholat terus kita bakal selamat gitu. Belum tentu. Terus kita sudah haji kita bakal selamat gitu nanti. Belum tentu. Maka Rasulullah membimbing kita, jalan yang paling ampuh untuk mendapatkan cinta ridhonya Allah, jadikanlah sisa umur kita ini senang menggembirakan orang, Pak, Bu. Orang nyakitin kita nggak apa-apa, asal jangan sampai kita nyakitin orang. Itu yang harus kita amalkan. Sholat kita nggak manfaat kalau masih sama orang suka sakit hati. Ibadah kita nggak manfaat kalau kita masih suka nyakitin orang. Jelas tidak?
biar saja orang lain mau ngomongin kita, mau menfitnah kita, mau ngejek-ngejek kita, mau ngusir kita, mau santet kita. Ada itu? Ada nggak? Biarin, santet nggak bakal mempan kalau Allah nggak kasih izin, Pak. Hidup kita jangan dibikin rumit. Hidup ini gimana belajar lapang dada, nggak usah pedulikan orang. Nanti di hari kiamat nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Halo Pak, Bu, jelas tidak? Ini nggak panjang ini karena udah malam. Enggak, udah lapar. Jangan bohong. Tuh duduknya nahan perut tuh, lapar tuh kan. Ketahuan tuh. Oh, makan semangka. Bukan, iya, ganjel perut kan. Iya, makan yang banyak. Biarin saya nggak makan tuh. Ntar dibungkus. Ya. Kalau warga kita, masyarakat kita sudah mengamalkan ini ilmu, Masya Allah, ini akan berkah ini warga kita. Amin. Masya Allah, saya aja kaget, nggak nyangka pengajian bulanan bisa dihadiri sebegini banyak manusia semua. Ya kan? Ada yang bukan manusia sini? Alhamdulillah, ratusan ribu malaikat hadir insya Allah. Ini majlis sampai membludak, keluar-keluar tuh pada sendalnya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya tahu ini yang datang ini juga udah capek, ya kan? Apalagi yang masak, ibu-ibu gitu. Tapi jangan takut. Dengerin nih, dengerin. Selagi kita ada umur, pasang niat. Jangan tinggalkan ini majlis pengajian. Halo? Kenapa? Karena kita masih banyak dosanya, masih banyak hajatnya, masih banyak utangnya. Diulang apa enggak? Jangan tinggalkan ini majlis selama kita sehat, panjang umur. Amin. Karena kita banyak dosanya, banyak hajatnya, banyak. Nah, yang paling keras tuh, yang paling banyak. Yang paling keras saya pakai mic. Ya Allah, beneran ini saya ngomong nih. Kalau bapak masih punya dosa, datang sini. Kalau bapak masih punya cita-cita, pengen ini, pengen itu, ibu pengen ini, pengen anaknya begini, pengen itu, jadi usahanya begini, datang majelis ilmu. Ya, kalau yang masih punya utang, datang majelis ilmu. Dibayar lunas. Kalau berada di majelis ilmu seperti ini, nih, banyak doa. Banyak doa beneran. Ibu nggak lihat tadi saya datang komat kamit mulutnya itu. Ya Allah, bayarin utang, bayarin utang, bayarin utang. Beneran saya ngomong ini. Karena ini yang datang malaikat-malaikat Allah ikut hadir di sini selama nggak ada asap rokok. Halo? Jelas? Nanti selesai malaikat pulang baru silahkan. Sekali 3.
Capek dari tadi kan asam pahitnya. Enggak. Bahwa kali begitu majlis lagi baca maulid, jangan biar Rasulullah hadir. Makanya tim ini dinamakan tim hadroh. Kenapa dinamakan tim hadroh? Kita ini terima kasih sama tim hadroh. Bukan cuma kecimpring-kecimpring. Hadroh itu artinya hadir, menghadirkan. Mereka tuh baca-baca menghadirkan Rasulullah ke majlis ini. Namanya hadroh. Dia yang menghadirkan Rasulullah, arwahnya para orang-orang soleh ke majlis ini. Ente yang ngusir pakai asap rokok, gimana dong? Mal dulu teriak-teriak, cimpring-cimpring, capek-capek, pegel-pegel biar malaikat datang, ente usir. Usir. Makanya biar jadi ilmu. Di mana majlis ilmu, mau di sini, mau di masjid sono, mau di sana-sana, yang sudah belajar di sini stop dulu. Orang lain kok biarin, kalau bisa tegur. Gitu. Karena apa? Karena ini majlis didatengin malaikat Allah. Itu malaikat nanti begitu ini majlis selesai, ini akan laporan kepada Allah. Laporan sama Allah, kan sudah disampaikan ini babnya. Dari mana datang, ngapain, siapa aja yang datang, terus apa yang diminta oleh itu orang-orang yang datang. Udah dijelasin pengajiannya. Babnya udah lewat. Nanti malaikat berkata, "Gumu," katanya. Bangun, sudah bubar, maghfuran lakum, dalam keadaan kamu sudah diampunkan dosanya. Wa budilat sayyi'atukum hasanat, dan kebaikanmu, kejelekanmu telah diganti dengan kebaikan. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang kitab Simtud Durar yang maulidnya dibaca, dia bilang apa? Masyi kama majma'il maulid yujallilul kurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih cepat menyelesaikan masalah, mengabulkan hajat daripada perkumpulan yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak, Bu, ini saya tahu nih udah capek luar biasa nih, ngantuk nih. Mudah-mudahan ini pengajian sedikit masuk ke dalam hati kita. Saya mah nggak muluk-muluk ya, saya pengen apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat buat kita, itu aja. Jadi kalau ada majlis yang dibacakan maulid seperti ini, itu paling cepat menyelesaikan masalah-masalah kita, Pak. Punya masalah nggak sih? Kelihatan kok dari mukanya bermasalah. Muka ente itu bermasalah semua. Paham nggak? Makanya tadi saya bilang, pokoknya pasang niat. Selama saya sehat, saya tidak akan tinggalkan majelis ilmu. Gitu. Biar dosa-dosa kita diampun. Dikatakan lagi oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia bilang, "Wa jama' la syakka tughfar buh jami'ud dunub," katanya. Perkumpulan yang kayak gini nih, di perkumpulan yang didatengin orang-orang kayak gini nih, ya kumpul-kumpul gini nih, jangan diragukan lagi, kata beliau. Ini perkumpulan yang mengampunkan semua dosa-dosa. Ya Allah, Bapak belum mati sih. Mungkin kalau dia mati tambah yakin sama omongan saya nih. Ini maaf, bukan saya yang ngomong. Saya cuma mindahin apa yang saya baca, yang saya dapat dari guru-guru, saya sampein. Guru-guru saya juga begitu. Ujung-ujungnya dari Rasulullah, gitu loh Pak. Jelas nggak Ibu? Beneran deh. Kalau Ibu Bapak punya niat untuk menuntut ilmu, kemudian nanti datang waktunya kita wafat,
Begitu bapak meninggal, WA saya, bener Ustaz gitu. Ya Allah, nyesel saya Ustaz. Saya kalau tahu gini nih, saya habiskan waktu saya buat menuntut ilmu. Begitu Pak, beneran ya. Beneran. Jadi semangatlah di mana saja. Cuman dia itu tadi, waktunya ngaji, kalau orang ngerokok biarin. Kita nggak usah ngerokok. Ntar kalau udah selesai ngerokok, silakan mau langsung 3, 4, nggak ada yang larang. Selama bisa. Tapi kalau ngaji biarin, fokus. Karena ini amalan yang paling cepat mengampunkan dosa-dosa kita, Pak. Yang penting pasang niat, saya ngaji karena Allah. Jangan ngaji karena Pak RT. Gak enak, saya kalau nggak ngaji, ntar Pak RT nyariin saya. Nggak dapet tuh. Nggak dapet. Ngaji, ntar kan habis ngaji, makan bareng. Nggak dapet. Ada yang niatnya begitu? Mana orangnya? Tidur. Ngajinya cuma buat makan bareng. Menunya apa sekarang nih? Ikan asin lagi. Dia paling nikmat ikan asin, benar gak? Iya, orang gak ada lagi. Ya Allah. Ya, jam berapa nih? Jam 10 kurang. Ya udah jam 10 kurang 10 menit. Kita tutup 10 menit untuk beres-beres, siap-siap makan. Jam 10 pas kita makan. Setengah. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Jadi waktu yang singkat ini kita petik satu ilmu. Ya. Nggak muluk-muluk. Kalau sholat udah tahu deh, wajib. Sholat wajib nggak? Wajib, nggak perlu saya ngomong. Sholat ya, nggak perlu. Udah tahu sholat wajib. Yang perlu kita petik adalah jadikan sisa umur kita manfaat untuk orang lain. Gimana manfaat buat orang? Gimana orang seneng sama kita? Itu aja. Jelas tidak? Perbanyak perbuatan amal-amal soleh. Udah. Ada rezeki, bagi, kasih makan orang, menolong orang, apa aja. Begitulah dulu ulama-ulama kita. Ya. Ini kitab Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi itu dulu paling dermawannya orang. Beliau nggak tanggung-tanggung. Ya, beliau itu kalau mau ngasih makan orang sekampung selama 3 bulan. Allah. Ngasih makan orang sekampung selama 3 bulan. Dermawannya beliau. Jadi kalau di rumahnya nggak ada beras, nggak ada makanan, datang ke rumah makan. Habis berasnya, hartanya tidak, bal yazdat, nambah. Saya kenal seorang di Surabaya. Dia itu seorang pengusaha. Beliau merintis usahanya itu dengan membangun perumahan khusus buat janda-janda. Mau? Ada yang mau daftar? Jadi itu ada perumahan. Di situ kalau ada seorang janda yang tua ya, bukan yang janda kembang nih. Cengir-cengir aja lu janda udah. Janda yang sudah tua, yang tidak mampu, ditaruh di situ, dikasih makan, dikasih rumah, tinggal di situ. Itu rumah ada AC-nya, ada kulkasnya. Tapi kalau sudah menikah, keluar. Nanti diganti yang baru. Apa yang terjadi? Tidak berkurang hartanya, bertambah. Orang yang senang sedekah, nolong orang, nyenengin orang, Pak, nggak akan susah. Percaya deh. Jangan percaya sama saya, percaya sama Rasul. Gitu. Nanti kehidupannya diberkahkan.
Dan berkahnya itu bukan cuma dirinya, pasangan hidupnya sampai anak turunannya nanti diikutin tuh. Kalau orang tuanya senang berbuat baik, anaknya nanti tuh, anak keturunannya terus tuh. Begitu. Ya. Jadi kembali kesimpulannya, yang pertama, sisa umur kita jadikan manfaat orang lain untuk orang lain. Ya, itu aja. Orang mau nyakitin kita, biar jangan dibalas. Tahu Bu? Bu, ada nggak nih? Jangan dibalas. Orang sirik sama kita, kita jangan ikut-ikutan sirik. Dengar nggak? Orang benci sama kita, kita jangan benci. Orang nyinggung kita, jelek-jelekin kita, kita puji orang itu. Ya Allah Bu, begitulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan kita, akhlaknya tuh begitu. Sudah pernah belum Bapak itu sampai kepada derajat diludahin orang, dilemparin kotoran? Udah pernah belum? Jangan bilang belum, ntar ada lagi terus. Bayangkan coba, Nabi Muhammad itu tiap pagi diludahin, dilemparin kotoran, tiap pagi, nggak ngebales, nggak ngomel, nggak laporan RT. Belum ada RT. Ya RT ya. Tuh Nabi Muhammad tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu suatu hari Nabi Muhammad lewat, nggak diludahin, kaget Nabi Muhammad. Nah, tumben nggak diludahin, begitu. 2 hari, 3 hari nanya. Rasulullah seperti kebingungan. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Enggak, saya mau nanya. Ini tumben-tumben ini. Ya, udah 2-3 hari ini saya lewat sini nggak diludahin. Emang iya Rasul? Iya katanya. Saya setiap lewat sini ini selalu dilemparin ludah kotoran ini. Ini udah 3 hari nggak dilemparin. Ya Rasulullah, orangnya sakit. Orangnya lagi sakit. Kalau seandainya itu kita, tuh kan, udah ngomel aja, syukurin, mampus, kualat, udah nyaut aja tuh. Punya pengalaman sendiri tuh orang tuh. Rasulullah nggak gitu. Begitu dengar dia sakit, langsung ke Indomaret. Pulang ke rumah, dia bawain makanan. Dia langsung datengin tuh rumahnya orang Yahudi itu, orang kafir itu. Diketok pintunya. Man, siapa? Ana Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Kaget dia. Dia bilang, dia pikir dia mau balas dendam. Kalau berani jangan waktu sakit, begitu. Gila sakit disamperin. Ya. Man, Muhammad Rasulullah. Dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, dia bilang apa? Sodaqta ya Rasulullah. Sodaqta bi annaka Rasulullah. Emang benar kamu adalah utusan Allah. Emang benar kamu adalah utusan Allah. Maka saksikan aku sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Diludahin, dilemparin kotoran, malah didatengin, dikasih hadiah. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita disakitin orang, kita nengok sakitan mana daripada orang menyakiti Rasulullah.
waktu di Taif, mungkin pernah dengar ceritanya, Nabi Muhammad ini karena tidak mendapatkan pembelaan dari kaum kafir, beliau pergi ke Taif, menyampaikan dakwahnya di Taif dengan harapan bisa diterima di Taif, bisa tinggal di Taif berdakwah. Sampai di Taif dilemparin batu orang setaif semuanya, Pak. Begitu Nabi Muhammad datang, setaif, satu kampung, emaknya, nenek-neneknya, bapaknya, anak-anak, semuanya pada ngelemparin. Sampai Nabi Muhammad bilang, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menawarkan kepadamu, apakah engkau rela, engkau ridho kalau gunung Uhud ini kami tumpahkan kepada mereka agar mereka dibinasakan oleh Allah? Mereka sudah keterlaluan kepadamu ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah bilang? Jangan. Saya berharap kalau mereka tidak beriman kepadaku, nanti anak keturunannya. Ya Rasulullah, ini mau udah kelampain batas. Mungkin, kata Jibril, kalau nggak keturunannya lagi nanti. Sampai segitu coba. Kalau kita ini disakiti orang, belum sampai dilemparin batu, dilemparin kotoran, nggak usah dibales. Nabi aja dilemparin kotoran, dia balasnya dengan apa? Doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Bapak dan Ibu, kalau kita nggak nyontoh Nabi Muhammad, mau nyontoh siapa? Ustadz, itu kan Nabi. Saya nggak bisa, itu bisikan setan. Buktinya orang-orang sebelum kita yang dinamakan aslafun solihun, orang-orang salaf, orang-orang ulama-ulama dulu bisa. Ulama-ulama dulu bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya kita dengan mereka? Mereka lebih berjuang menahan hawa nafsunya, mereka lebih berjuang mencari ridhonya Allah. Jadi udah, ya nggak selesai nih. Tapi mudah-mudahan paham nih. Kesimpulan mulu nggak kelar Ustaz gitu. Jadi tolong nih, mudah-mudahan ya Allah nih manfaat. Ya saya senang banget begitu datang, Masya Allah banyak yang datang luar biasa. Saya langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan khususnya warga kita semuanya dapat taufik hidayah semuanya. Jadi orang yang baik semuanya. Ya, jadi senang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi warga yang akur gitu, yang kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Ya, yang kalau ada hajat suka membantu, suka menolong, suka nengok. Fulan gak kelihatan sedih gitu, nggak pengen gitu, kayaknya miris aja. Itu tetangga ini sama ini nggak teguran, lewat sana ketemu dia muter, kan bahlul ya nggak, capek udah ketemu, ya dia lagi muter sana, ya bahlul gitu kan. Udah kan, masih ingat kan bahlul? Ya, minum es di tiup. Ya Allah, ya, jadikan sisa umur kita ini, Bu, Pak, ayo sama-sama, ya, sama-sama kita jadi orang manfaat buat orang lain. Yang kedua, belajar untuk memaafkan orang lain. Biarin sudah. Kenapa bisa begitu? Karena setiap perbuatan kita ada balasannya. Bapak nyakitin saya, ada balasannya nanti. Siapa yang membalas? Allah. Nggak perlu saya ngebalas. Jelas nggak? Saya nyakitin ibu, nggak perlu dibalas. Ada Allah. Sebaliknya, Bapak berbuat baik sama saya, ada balasannya. Kebaikan. Siapa yang balas? Allah. Jadi nggak perlu pusing. Ingat, dibikin simple aja. Orang nyakitin kita, biarin. Nanti ada Allah yang ngebalas. Udah enak. Enak kita. Coba kalau orang nyakitin kita, terus kita mikir, jadi nggak enak makan, di rumah marah-marah mulu. Kenapa? Nggak enak, kesel banget saya, capek banget, semuanya disemprot.
Rugi kita, makan gak enak, tidur gak enak, enggak. Ya Allah, malam Jumat istri udah wangi, dia masih marah-marah aja. Rugi kita. Ya udah, maafin. Jelas ya. Dan yang terakhir tadi sudah disampaikan Pak RT. Ya, kita akan ada acara Maulid. Yuk, jangan takut buat Nabi Muhammad, keluarin harta kita. Jangan 5.000. Toilet 5.000 sekarang. Jangan 5.000. Ya. Ente mau dapat SK syafaat Nabi Muhammad 5.000. Ya. Murahan banget. Jangan 5.000. Cepet kurang. Lah beneran. Saya mau nanya, ini kalau seandainya Nabi Muhammad masih hidup, ngundang ibu, kata Nabi Muhammad, saya punya hajat, ibu datang, kira-kira bakal ngasih apa buat Nabi Muhammad? Pasti yang terbaik, pasti. Nah, ini acaranya Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad harus hadir dengan iman, dengan yakin. Kasih buat Nabi Muhammad, meriahkan acara Nabi Muhammad. Kita nggak tahu, mungkin ini adalah akhir Maulid yang kita diberikan kesempatan hadir. Seandainya kita nggak ada umur, kita sudah membuktikan bahwa kita cinta Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai dari istri, suami, anak dan istri, suami dan anak-anaknya. Nggak sempurna iman kita kalau kita masih berhitung dengan Nabi Muhammad. Ayo, ya, jangan takut untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tadi udah ngasih 5.000, ambil lagi, diganti 500.000. Ya Allah. Pokoknya jamaah pengajian kita ini, RT kita nih khususnya nih, Pak RT, gak ada lagi sedekah 5.000. Amin. Udah gak pantas. Bakso semangkok berapa? Bakso semangkok 12.000. Itu sehari sekali makan bakso. Rokok sebungkus berapa paling murah? 22.000. Tiap hari bisa tuh. Betul nggak? Betul nggak? Buat Nabi Muhammad setahun sekali 5.000. Ya. Itu saya beneran bilang, itu orang pelit banget sama Nabi Muhammad. Seandainya ada mungkin dijitak, pelit loh gitu. Ya, bukan buat saya kok, bukan buat saya. Saya hanya ingin mengasih kefahaman pada Bapak dan Ibu, biar faham gitu loh. Kita mau ngasih buat Nabi Muhammad. Terakhir, Ibu kalau ngasih saya 5.000, Ustaz buat Ustaz 5.000, enak nggak? Enak nggak? Enak aja. Saya juga nggak mau nerima. Ustaz buat Ustaz 5.000, kayaknya resik. Ya nggak? Ya Allah, misal ini, misal, nggak enak gitu. Paling nggak kan kalau ngasih Ustaz, ya nggak? Tahu sendiri kan? Iya, Pak RT, ya nggak? Iya. Tanya Pak RT kalau ngasih Ustaz berapa? Tanya Pak RT. Masa 5.000? Buat Ustaz aja bisa ngasih segitu, masa buat Nabi enggak? Ayo. Ya, setahun sekali lagi. Ya kan? Ibu bisa ngasih saya tuh. Ya, bisa ngasih saya. Sekian rahasia, ya enggak? Ntar kalau disebutin ngiler lagi kan. Oke, tenang aja Bu, aman. Yang udah ngasih saya nggak bakal bocor. Apalagi yang sering. Ya, gitu aja. Yang terakhir saya terima kasih. Saya terima kasih kepada Ibu Ustazah Saadah khususnya yang membawa jamaahnya, bapak-bapak semuanya yang ikut hadir kemarin di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kehadirannya dan maafin ya kalau nggak disapa, nggak dijamu, mungkin saya nggak
ngenalin satu-satu gitu, saya minta maaf. Yang nggak ketegur, saya minta maaf. Yang nggak kesapa, saya minta maaf. Ya, tapi yang walhasil saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan setelah tahu ilmunya, setiap ada acara maulid di pondok, Bapak sempetin semuanya hadir. Nggak usah bawa apa-apa. Ya, bawa handphone saja sudah ditransfer. M-banking. Jelas nggak? Nggak usah bawa duit, Pak RT. Nggak usah bawa duit, bawa handphone saja, ditransfer. Berapa nomor rekeningnya? Setuju? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang nggak hadir mungkin karena uzur ya, tapi punya niat, mudah-mudahan digabul semua hajat-hajatnya. Tapi ibu yakinlah, acara seperti ini menghapuskan dosa, acara seperti ini mengabulkan hajat, acara seperti ini memudahkan semua urusan. Maka cintai acara-acara seperti ini dengan yakin ya. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah, khusus juga untuk ayahanda kita semua nih, guru-guru kita yang di depan, yang sepuh-sepuh yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan diberikan sehat. Semua yang sepuh-sepuh dari warga kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ya, yang saat ini dalam keadaan sakit tidak bisa hadir, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Yang mungkin dalam keadaan di luar kota sangat sibuk aja, mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah. Kita semuanya yang hadir mudah-mudahan disampaikan semua hajat-hajat kita, diampunkan semua dosa-dosa kita, diselesaikan semua urusan-urusan kita, diberkahkan rezeki kita ya Allah, diberkahkan rumah tangga kita ya Allah, diberkahkan anak-anak keturunan kita ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah SAW, dengan berkahnya majlis ilmu kita, dengan berkahnya perkumpulan kita yang hadir lebih dari 40 orang ini. Semoga Allah ijabah semua yang ada dalam hati kecil kita ya Rabb, diberkati Sayyidina Rasulullah SAW. Qabul jamil hajah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Zat yang maha menatap kami semuanya, Engkau menyaksikan kami semuanya, Engkau melihat kami semuanya ya Allah. Tidak ada yang terhijab dari pandangan-Mu ya Rabb. Engkau maha mengetahui semua yang ada dalam hati sanubari kami ya Rabb. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan kami di majlis yang mulia ini ya Rabb. Sungguh kami hadir dengan semua dosa-dosa kami, dengan semua masa lalu kami, dengan semua kesalahan kami, dengan semua aib-aib kami. Kami mohon dengan keberkahan majlis ini ya Allah, Engkau ampunkan semua dosa-dosa kami, Engkau maafkan semua kesalahan kami, Engkau tutup semua aib-aib kebusukan kami, semua dosa yang kami sembunyikan dari manusia, dan Engkau maha menyaksikan dan mencatatnya. Ampunkan semuanya ya Allah, ampunkan semua kesalahan kami ya Rabb. Ampunkan dosa pasangan hidup kami, suami dan istri kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, terutama mereka yang telah wafat ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Luaskan kubur orang tua kami, terangkan kubur orang tua kami, bahagiakan kubur orang tua kami di alam kubur mereka ya Rabb. Sekecil apapun amal perbuatan yang kami lakukan ya Allah, jika Engkau menerimanya ya Rabb, alirkan pahalanya untuk orang tua kami di alam kubur mereka ya Allah. Jika masih hidup orang tua kami, mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami, menatap wajah orang tua kami, menyayangi orang tua kami, berkhidmat kepada orang tua kami, menjadikan orang tua kami surga untuk kami ya Rabb. Ridho-Mu ada pada ridho orang tua kami, murka-Mu ada pada murka orang tua kami. Mudahkan kami semuanya untuk menjadi anak-anak yang berbakti agar mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Meski saat ini telah melemah tubuh kami, memutih tubuh rambut kami, hakikatnya kami seorang anak yang terlahir dari rahim ibu kami ya Allah. Jika wafat kelak orang tua kami ya Rabb, wafatkan mereka semuanya dalam husnul khatimah ya Allah. Berkahi anak keturunan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat kepadamu ya Rabb, anak-anak yang Kau jaga di dunia dan akhirat ya Rabb. Selamatkan akidah anak-anak kami ya Allah, selamatkan masa depan anak-anak kami ya Allah, bahagiakan anak kami dunia dan akhirat mereka ya Allah ya Rahman.
Mudahkan anak-anak kami selalu mengingat kami orang tua mereka ya Rabb, terutama saat kami semuanya berada dalam kesendirian kami, saat kami sudah berada di alam kubur. Semoga anak-anak kami ya Allah mengingat kami semuanya, menziarahi kubur kami, mendoakan untuk kami, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hanya itu yang kami harapkan dari anak keturunan kami ya Rabb, mereka yang menyelamatkan kami di surga di akhirat kelak ya Rabb. Jangan kau jadikan anak keturunan kami fitnah yang akan menyeret kami ke dalam neraka karena kelalaian kami dalam mendidik anak-anak kami, mengenalkan anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb, menjadikan generasi-generasi kami, pemuda-pemudi kami ya Rabb, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, di penghujung majlis ini kami semua berhajat kepadamu ya Allah. Anugerahkan kami semua ilmu yang manfaat, anugerahkan kami semua taufik dan hidayat, agar Kau jadikan sisa umur kami lebih baik untuk kehidupan akhirat kami ya Allah. Kami sadar setiap kami mendekati kematian kami, terhijab saat kematian kami ya Rabb. Sungguh kami tidak dapat mengetahuinya ya Allah, namun kami yakin setiap kami selalu semakin dekat dengan kematian ya Rabb. Mungkin ini bisa jadi ini akhir majlis kami ya Rabb. Jika saatnya kelak Engkau akan wafatkan kami ya Allah, wafatkan dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami di tempat yang baik, disaksikan oleh orang-orang yang baik ya Allah. Engkau kafankan kami dengan harta yang baik ya Allah. Salatkan jasad kami kelak oleh orang yang baik, dan Engkau lahatkan jasad kami diterima oleh orang yang paling baik, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Kau Zat yang Maha mengetahui semua hajat-hajat kami. Kami memohon keberkahan majlis ini ya Allah. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Selesaikan semua hajat-hajat dan masalah kami ya Allah. Anugerahkan kami semua rizki yang halal ya Allah, rizki yang barokah ya Allah, rizki yang dapat menghantarkan kami ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah dengan haji maupun umrah ya Allah. Ya Allah, sembuhkan setiap kami ya Rabb penyakit lahir dan batin kami. Jauhkan kami dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur, sifat-sifat hakiki, hasad dan iri ya Allah. Bersihkan hati kami semua dengan cahaya ilmu-Mu, cahaya taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah setiap doa-doa kami semuanya ya Rabb, yang menjadi sebab perkumpulan ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, berkahkan kehidupan mereka ya Rabb, yang telah memperhatikan perkumpulan ini, yang telah berdonasi dalam majlis ini ya Allah. Berkahkan kehidupannya ya Allah dengan berkah-Mu dan berkah majlis ini ya Allah. Di penghujung doa ini kami mohon kepadamu ya Rabb, untuk negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Anugerahkan kami semua pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin amanah, pemimpin-pemimpin yang cinta rakyat. Dan di penghujung majlis ini ya Rabb, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza ya Allah. Ansur ikhwan dan muslimin wal mujahidin ya Rabb. Bantulah mereka ya Allah, kuatkan iman Islam mereka ya Rabb. Berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami para mujahidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Allahumma innaka qulta wa qawlukal haq ud'uni astajib lakum da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya, bertemu kita di bulan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Terima kasih atas waktunya. Hadani Allah wa yakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
guru kita, Abu Ilawi Mas Duki, telah memberikan pelajaran pada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Hadirin jamaah yang kami hormati, selesai sudah acara pengajian kita pada malam hari ini, dan kami atas nama